Perkenalkan Ibu, nama saya Sri Haryanti. Ya, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 ingin mewawancarai Ibu Dahlia berkaitan dengan keputusan dilema kepemimpinan Bu Dahlia di sekolah ini. Ya. Dilema yang ada di sekolah ini, kami berdua akan wawancara ibu. Ini kan sudah di masa ini sudah 2 tahunan. Lalu bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika? Jadi kalau sekolah mungkin kalau untuk SD kasus-kasus terberat mah jarang ya. Tapi kalau kasus anak itu di kelas bercanda, anak itu dipoyok-poyokin bahasa Betawinya ya, terus anak kelas 6 misalkan suka mengganggu kelas 1 gitu ya. Jadi yang pertama saya harus lakukan ketika ada kasus-kasus yang urgen gitu ya, maka kita selalu berbicara dengan para orang tua murid di awal pembelajaran. Itu semua harus ketemu dan komitmen kita di sana. Jangan sampai ketika ada kasus sekolah tidak tahu tapi orang tua sudah lapor ke dinas. Artinya kasus yang harus kita dahulukan yang seperti apa dan kasus yang sudah biasa bisa ditangani oleh guru, maka guru harus paham. Jadi satu yang harus saya sampaikan kepada para orang tua murid, jika ada satu masalah yang harus diselesaikan dengan wali kelas tidak bisa, kemudian dia berbicara laporan dengan wali kelas atas petunjuk wali kelas menghadap kepala sekolah. Kemudian kita ajak komunikasi antar siswa yang punya masalah dengan orang tua, dengan wali kelas dan kepala sekolah. Kemudian nanti kita juga akan terakhir kita sampaikan dengan Bu BK, tapi alhamdulillah karena sekolah sudah ada. Jadi mengurangi beban juga saya sebagai kepala sekolah mengambil satu keputusan yang harus saya laksanakan. Itu seperti itu. Dilemanya etika untuk anak-anak terutama yang paling sering dilakukan, anak itu punya amatan berantem. Kadang orang tuanya tidak menerima anaknya dianggap benar gitu ya, pasti anak kelas 6. Yang kedua, kadang-kadang anak-anak juga berkata-kata yang kurang sopan atau orang tua dengan nama orang tua, kadang-kadang pekerjaan orang tua itu yang harus diselesaikan. Dan pekerjaan ini bukan hanya aduan dari orang tua, tapi kita harus memberikan pembelajaran pada anak pada saat kegiatan kebiasaan. Oke, baik Bu. Jadi selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ya. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Ini emang ada kasusnya, contoh yang sekarang beritanya itu ada. Jadi ketika saya mau ngambil keputusan ini anak yang salah apa yang benar itu agak sulit. Salah satunya gini, menurut orang tua anak itu dibully sama kelas 6, katanya suka dipalakin, kemudian pernah materi diginiin, terus kata
Nah menurut anak pasinan mengatakan gak pernah Bu, sampai dia bilang demi Allah, sampai nangis-nangis pakai Al-Quran. Saya mengambil keputusan mana yang benar dan salah kan? Nah, artinya saya bilang gitu, ketika orang tua menghadapi seperti ini tidak boleh kita sebagai orang tua mengatakan bahwa anak kita benar. Karena belum tentu kebenaran itu dari omongan anak itu ngadu sama orang tuanya apa itu benar atau salah. Maka kita harus cross check, kita pertemukan kedua belah pihak, baik itu orang tuanya, gurunya, anak itu tersebut. Nah kalau ada dua masalah yang kita bisa ambil keputusan ini atau benar salah, ya kita ambil ahlinya, diajak bicara dari awal sampai dia menceritakan sebenar-benarnya tentang keluarga, baru kita tahu oh ternyata anak ini menjawab karena tekanan dia mengatakan anak itu benar. Padahal ketika dia bercerita dengan guru BK, dia mengatakan sebenarnya apa orang tua itu di rumah gitu. Dan anak kelas 6 yang mengatakan demi Allah saya nggak berbuat. Ya anak kan kita bisa lihat dengan face-nya, wajah dia ketika kita berhadapan langsung. Kemudian saya nggak yakin ya kelas 6 karena dia ngomong aja udah nangis tuh kata dadanya. Emang iya Bu, ini anak ini si Paris kalau anak kecil seneng, suka gegertan. Tapi kalau untuk menonjol, saya nggak yakin. Nah, ambil keputusan yang seperti itu ya, dua-duanya adalah sesuatu yang dianggap benar. Saya konsultasi kepada ahlinya. Ketika itu nanti kita panggil ulang kembali. Jadi kita cek lagi, nggak selesai pada saat itu. Memang prosesnya bertahan. Kita harus pendekatan kepada orang tua muridnya, kemudian pada anaknya. Setelah jawaban itu klarifikasi antara anak, kemudian kita sampai dengan orang tua, kita tahu menerima atau tidak. Kalau kami sudah putus, tapi secara rinci dan prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini? Nah, kalau saya menceritakan kasus orang-orangnya biasanya wali kelas langsung mengatakan begini Bu, mana ada kejadian di kelas ya. Tapi orang tua itu dia sudah lapor kepada kami gitu wali kelas. Terus ibu tidak lanjutkan kata wali kelas sudah mana? Kata ibu udah panggil, kita sama-sama komunikasi. Gitu. Kalau kita panggil kan artinya dia akan menerima gitu ya. Karena memang laporannya dari Tuhan salah satu masalah. Akhirnya kita panggil dan berdiskusi bersama-sama, kemudian ambil satu keputusan. Kalau anak ibu misalkan masih berbuat demikian sampai berkali-kali, kami sebagai kepala sekolah membuat satu pernyataan komitmen jika dia memulai kembali dengan kasus yang berat, kita kepada orang tua silakan didik anaknya seperti itu. Karena kalau kasus ini misalkan diulang lagi ibunya anaknya itu lagi kita udah tandain. Tapi alhamdulillah lama saya di sini kasus-kasus itu bisa kita selesaikan anak tua. Tadi sudah ada langkah-langkah. Nah, kira-kira nih hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika tersebut? Nah, kalau yang efektif itu jangan menunda kasus itu secara lama-lama. Secara efektifnya apabila ada kasus itu terjadi di hari Senin, Selasa kita harus sudah mengambil satu keputusan. Artinya kedua belah pihak kita undang di sekolah dan kita membuat satu komitmen pernyataan. Yang efektif yang kedua, efektif lagi ibu bapak guru harus selalu di kelas menanamkan etika moral sebagai pembelajaran pembiasaan. Kegiatan kebaikan itu harus disampaikan karena anak sendiri kalau tidak direspon dengan wali kelas, tidak diingatkan dengan orang tua di rumah, karena kita sekarang ini sudah krisis moral. Kenapa? Disebabkan anak-anak lebih suka dengan main HP daripada mendengar perkataan guru dan para orang tua di rumah. Jadi itu sudah mengatakan bahwa secepatnya lalu apa yang menjadi tantangan ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya apabila orang tua tidak menerima bahwa dia itu menganggap anaknya benar gitu. Jadi kita harus di cross check ulang lagi sampai anak itu bercerita, baik itu di dalam rumahnya, baik itu di kelasnya. Itu tantangan bagi kita karena tidak bisa kita mengambil keputusan langsung orang tua itu menerima. Salah satu contoh misalnya ada orang tua murid mengatakan, Bu, anak saya kalau di sekolah cuma ditulis nulis saja, gurunya nggak nulis Bu, jadi anak saya yang suruh nulis. Saya jawab begini, ya alhamdulillah kalau terpilih
menjadi penulis di di papan tulis, berarti tulis anak ibu hebat. Tapi kalau anak ibu misalkan merasa itu berat, sampaikan sama gurunya. Maaf bu, jangan saya dulu, kan ada teman lagi, atau ibu guru kan yang nulis gitu. Jadi sebetulnya yang seperti itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti ada orang tua murid langsung lapor tanpa sepengetahuan guru, tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Maka di awal pembelajaran itu harus kita komitmenkan dengan adanya aturan-aturan sekolah yang kita terapkan. Jadi memang harus kolaborasi dulu. Iya, betul. Apakah ibu ini memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan? Jadi kalau kasus-kasus yang ringan bisa kita selesaikan pada hari itu juga. Tapi jika kasus ini tidak diterima oleh orang tua, kita masih ada diberikan waktu. Contohnya kalau konsultan gajah, anak ini kayaknya kalau dijadikan satu dengan anak yang normal gitu ya, kayaknya nggak bisa, karena anak itu mempunyai satu kelainan, tidak pernah mau belajar, terus dia langsung menghadap saya gini, bu anak saya memang harus ada tes ya, kemampuan tes itu. Jadi gini bu, kalau saya mengatakan ibu ini anaknya punya kelainan gitu ya, kalau berbicara dengan bahasa kan pasti bukan berita, tapi kalau dengan medis mungkin ibu terima, orang yang ahli mungkin terima. Maka kita itu sebetulnya tidak bisa satu kasus yang selesai hari itu. Kalau kasusnya ringan bisa, tapi kalau kasus yang berat seperti anak berkebutuhan khusus, anak nggak mau belajar, jadi kita harus komunikasi dua arah dengan orang tua dan gurunya. Contohnya kalau orang tua ya diharapkan anaknya bisa dites melalui kemampuan, mungkin anak ibu ada masalah autis atau masalah anak ibu tidak bisa konsentrasi belajar. Tapi alhamdulillah selama ini yang kita jadwalkan begitu berjalan. Salah satunya yang sekarang ada di kelas 2 itu Azam, itu memang sungguh luar biasa, nggak pernah mau sama gurunya, jadi dia lebih senang jalan-jalan. Akhirnya saya bilang gini, Bu Keke, nanti ketika kamu ada di sini tolong azan itu lebih diperhatikan, karena kan guru BK 1 anak 1 nggak bisa lah. Itu salah satunya seperti itu yang kita punya program kegiatan untuk masalah etika, masalah usaha belajar, masalah anak-anak dalam berkomunikasi dengan teman dan bullying di sekolah, seperti itu yang kita lakukan. Iya, alhamdulillah ini berjalan 2 bulan ya. Kalau kemarin-kemarin kita nggak ada di sekolah. Ketika bapak pembina kita, ketika Pak Kasata mengatakan kita yang melalui rapat bullying, bahwa di sekolah itu banyak terjadinya bullying, kasus-kasus, maka diharapkan sekolah harus sudah mempunyai psikolog ya, seperti itu. Alhamdulillah itu membantu sekali untuk saya melakukan kegiatan tersebut. Tapi ketika kita tidak punya ahlinya, kita harus mencari bagaimana trik-trik kepala sekolah, bagaimana trik-trik guru harus menyelesaikan masalah kasus yang dihadapi. Tapi alhamdulillah selama ada guru BK tadi, alhamdulillah beliau juga jurusannya linear. Dia adalah sarjana psikolog, kemudian tesisnya juga adalah studi klinis, dan jadi masalah-masalah yang urgen bukan hanya itu ya, bukan hanya murid ya, warga sekolah. Artinya warga sekolah etika dari orang tua murid, dari guru, dari murid juga, itu harus kita himpun. Artinya kita harus bisa menyelesaikan masalah. Ya kadang-kadang dari guru pun ada seperti itu, ada yang sering berbicaranya yang jelek-jelek, ada yang menjelekan, atau ada juga yang amat sekali kalau disuruh rapat kagak mau rapat, itu juga kasus. Ada juga orang tua murid, saking dia misalkan ada masalah dengan teman karena ada sama apa, bisa dibawa ke sekolah, itu juga adalah kasus yang harus diselesaikan. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan psikolog, maka tugas saya menjadi ringan juga. Iya, pertanyaan terakhir nih ya Bu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan ke kita, pembelajaran apa sih yang dapat kita petik nih dari pengalaman yang Ibu ambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi satu menurut Ibu nih ya,
ada kasus jangan ditunda, cepat selesaikan masalah. Jika masalah itu berkelanjutan maka terjadi lompatan supaya kedua-duanya senang gitu, jangan sampai nanti wah ini kepala sekolah tidak punya keputusan yang begini-begini. Nah, jadi ambillah pelajaran bagi kita. Setiap sekolah pasti ada kasusnya, tidak ada masalah, pasti ada masalah. Baik itu kasus murid, guru, orang tua, maka menurut ibu berikan yang terbaik untuk memberikan informasi di dua arah, komunikasi, kolaborasi antara orang tua, antara guru dan kepala sekolah dan juga guru BK. Mungkin itu yang harus kita pelajari, yang kita ambil di satu hikmah. Jadi pelajaran ini menjadi suatu catatan untuk kita bahwa di sekolah anak-anak belajar yang harus diperhatikan adalah orang tuanya, itu adalah gurunya yang bertanggung jawab. Ketika dia sudah pulang maka orang tuanya, maka disitulah guru harus tidak segan-segan memberikan contoh akhlak yang baik. Jangan cuma memerintah tapi dia tidak berbuat. Ini satu yang ibu katakan. Saya lagi mau musola, anak-anak kita ajarkan berdonasi ya. Tapi kalau hanya donasi anak, gurunya cuma ngasih doang, pahalanya guru nggak pengen. Jadi saya selalu apabila ada satu keinginan atau apapun, jadi bergeraknya bukan hanya guru, komunitas guru, komunitas orang tua, komunitas masyarakat, dan juga adalah anak-anak. Seperti kejadian di masyarakat anak-anak tuh, kemudian di pohon lapor, kita menganggap itu adalah positif, bahwa sekolah harus siap dikritik dan sekolah harus siap memberikan satu masukan yang terbaik. Baik Bu, terima kasih sudah berbagi Sama-sama pengalaman dengan kami. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau udah menyelesaikan seperti ini, mudah-mudahan lancar selanjutnya. Kita mah sudah pada mau lanjutkan estafet kepala sekolah bagi ibu yang sudah ikutin CDP, mudah-mudahan diberikan lancar. Sukses. Memang seperti ini yang membuat kepala sekolah sekarang dengan itu tidak. Ya baik Bu, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan kami tentang pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih Bu Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yayet, sama salam sehat. Gimana kabarnya selama ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat afiat, tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Saya minta waktunya sebentar Bapak karena ada tugas calon guru penggerak itu saya mewawancarai kepala sekolah dalam materi pengambilan keputusan dilema etika. Oh, dilema etika. Dilema itu serba salah ya? Etika itu tata cara yang baik, siap. Iya, baik. Insya Allah terjawab dengan Iya. baik. Kalau kurang kata boleh dimaafkan. Iya baik Bapak. Apa yang akan ditanyakan Ibu Yayet? Baik, selama kepemimpinan Bapak nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu Oh, Pak? kasus jika ada suatu kasus, kita amati dulu, kita verifikasi dulu, kita gali dulu informasi permasalahan apa yang terjadi, kumpulkan informasi yang ada, baik yang informasi yang senyata sesungguhnya sefakta mungkin, baru kita menentukan keputusan yang berdasarkan tentunya semuanya keputusan berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan regulasi yang Oke, baik, berarti memang keputusannya Pak ya. Terus selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? ya, kalau kita dalam mengambil keputusan jika ada dua pilihan ya kan, Ya. pilihan yang sama-sama kuat, mereka punya tim nih ya, Ya. tim, ya bukan itu tim itu
minimal kalau kita itu rebukan dulu sama temen, mana dua di antara satu di antara dua yang paling bagusan gitu ya. Iya. Kita misalkan dengan guru-guru dari sukan timbang baik-baiknya kan. Dari nanti setelah bermasalah diambil keputusan. Kalau syukur bisa bulat dengan mengambil satu yang terbaik tadi ya, terbaik kalau kita voting mana ya, di antaranya itu yang dianggap baik bersama-sama. Kita tadi kita perlu diskusi maupun guru semua unsur yang ada di sekolah, kalau itu berkaitan dengan sekolah. Baik, berarti melibatkan Semua warga unsur sekolah ya Pak ya. dari guru, bahkan kalau perlu tuh komite atau Iya. jika ada permasalahan mungkin ya. Baik Bapak. Nah, Iya. terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kita berangkat kita perlu nyari bukti dulu, kita klarifikasi dulu, kita kumpulkan apa itu beberapa informasi sehingga kita tadi dengan ibarat kita telah kita pelajari, dan kita yang jangan lupa tadi dirembuk bersama-sama warga sekolah guru karyawan, maka tadi lupa dikatakan bersama dengan si wali murid komite atau bahkan atas kita yang pengawas di masyarakat dan sebagainya. Baik Bapak. Makanya baik. Oke, itu tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Nah, terus lalu hal-hal apa saja nih yang selama ini yang Bapak bilang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Kita perlu juga itu berhati-hati dalam mengambil keputusan ya. Iya. Jangan sampai kita rusuh. Yang kehati-hatian itu kita bisa mengamat tadi gimana info-info yang kita dapat, kesalahannya sesuai dengan apa yang tadi kita juga tadi saling berinteraksi dengan teman sejawat dan sebagainya, dengan jajaran sekolah dan sebagainya. Lalu itu tadi kita bisa tadi mengatur itu yang untuk tentang pengambilan keputusan. Jangan sampai lupa kita untuk memutuskan kita perlu mengumpulkan yaitu info-info yang penting, dikatakan perlu klarifikasi A dan B atau dikatakan gimana, dan kita pilih-pilih mana yang harus dan mana yang harus. Oke, Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ya. Lalu hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan buat Bapak di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang dalam apa tadi Tantangan. perusahaan itu kadang-kadang kita itu kurang informasi, sehingga kalau kurang informasi itu kita akan terlambat atau kita pun tidak dapat dalam mengambil keputusan. Itu kita perlu sekali apa itu juga perlu apa yang kalau kita berusaha terlalu tergesa-gesa nanti apa yang kita putuskan tidak diterima atau bahkan merusak semuanya. Itu kita harus karena itu melibatkan orang-orang yang berkompeten atau yang menguasai masalah hal itu. Oke, baik. Itu ya. Ada lagi ya. Jangan tergesa-gesa ya Pak Iya, ya. tergesa itu ya. Oke, nah Masih ada banyak. ada 3 pertanyaan lagi iya, Pak. iya. Nah, apakah nih Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak ini langsung menyelesaikannya di jam 4 atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apakah yang Bapak jalankan? Jika ada sesuatu masalah itu kita timbang dulu sesederhana apa atau sekompleks apakah atau sulit apa masalah itu kan itu. Maka jika emang sederhana ya gampang itu jadi ya. Kalau emang itu sedikit rumit ya kita harus ada tahapannya, ada tata kalanya. Itu mungkin kita sampai tahap pertama kita melakukan informasi, yang ke hari kedua mungkin masalah kita berusaha. Jadi kalau memang itu masa sederhana, karena bisa sekaligus tanpa babi ibu mencari banyak orang, tapi udah masuk kompleks atau ruwet ya kita ada waktunya ya mungkin
paling sehari 3 hari kan begitu, atau mungkin paling sangat terus kita ada 9 lah. Itu kala yang tergantung tadi sederhana ya pengusaha sederhana kalau enggak. Iya, baik Pak. Nah, terus lalu adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Untuk faktor yang mempermudah itu ya karena tadi ada info, jika ada informasi yang jelas, kita punya teman-teman guru, punya teman-teman yang seprofesi, punya wali murid kan gitu. Sehingga apa yang yang akan kita putuskan itu bisa lebih mudah. Kita ada masa begini tapi nggak ada informasi kan susah juga membuat keputusan. Tapi bertanya, pertama kita selesai kalau nggak mampu kita nyari yang lebih mengerti atau ngasih orang. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Terakhir, Oke nih, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman yang mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Baik, pengalaman dikatakan oleh pengalaman yang mudah-mudahan apapun yang menjadi suatu permasalahan akan semuanya dari pengalaman bagaimana cara menghadapi masalah ya. Itu berarti kita punya pengalaman cara menghadapi banyak orang, punya pengalaman untuk menghadapi masalah kan itu. Satu orang yang lain pasti punya masalah, kita bisa itu belajarnya, kita bisa membedakan karakter orang satu dan orang yang lain, membedakan keurutan A dan B kan itu pengalaman yang dapat kita ambil, kita petik jika ada suatu masalah. Semakin kita sering memecahkan masalah, menghadapi masalah, semakin hebat. Dan Buya nanti bisa selalu enjoy jika ada permasalahan bisa ditangani dengan sempurna sebaik-baiknya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya, sudah berbagi pengalaman baik pada saya tentunya gitu kan tentang keputusan dilema etika tersebut. Ya, terima kasih Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dalam sukses dalam menyelesaikan tugas CDP. C-nya seperti lang, maksudnya GP. Amin. Ya, wassalam.